Zikir itu ada dua. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri. Zikrullah baina nafsika wa bainallah. Wa ma ahsanahu wa azama ajrah. Alangkah bagusnya dan alangkah besarnya pahalanya orang yang berzikir antara dia dan Allah. Dan yang lebih afdal daripada itu, wa afdalu min dzalik, lebih afdal daripada berzikir sendiri, lebih afdal daripada itu zikir dan zikrullah yang kamu lakukan ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar pahalanya, lebih besar faidahnya. Jadi kalau kita misal berjamaah, kita saurangan di dalam kamar, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah sangat besar pahalanya. Lebih-lebih besar lagi apabila kita mampu berzikir kepada Allah sewaktu kita dihadapkan pada perbuatan-perbuatan maksiat, pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di situ kita ingat Allah, lalu kita mundur melakukan maksiat. Nah, zikir semacam ini adalah hakikat daripada zikir, lebih besar pahalanya daripada zikir nang di dalam rumah. Banyak diceritakan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang begitu dihadapkan kepada maksiat, dia ingat Allah lalu dia mundur daripada maksiat. Orang ini dapat kedudukan yang tinggi di akhirat. Di antaranya hadis yang mengatakan bahwa ada 7 macam golongan manusia yang di padang mahsyar nantinya mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Artinya orang lain di padang mahsyar itu kepanasan, orang lain tinggal beberapa kilan jaraknya daripada matahari. Nah, 7 macam golongan manusia ini dapat payung dari Allah, lindungan Allah. Salah satu nang 7 itu adalah orang yang sudah berhadapan dengan maksiat. Orang yang sudah berhadapan dengan maksiat. Dalam hadis dicontohkan zina. Sudah begitu ingin melakukan zina, dia ingat kepada Allah, lalu kada jadi. Nah, inilah dimaksud yang paling afdal zikir itu. Setiap kali kita berhadapan dengan maksiat, kita ingat Allah. Dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladzina taqaw idza massahum taifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, apabila datang kepada mereka itu ajakan dari syaitan, orang-orang yang takwa datang godaan daripada syaitan, tazakkaru, mereka ingat kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah. Karena syaitan itu sebagaimana disebutkan minggu dahulu, apabila kita berzikir, syaitan lari. Bila kita berzikir, syaitan lari. Syaitan berjauh daripada kita. Nah, orang-orang yang takwa dijelaskan oleh Allah, bila mana digoda oleh syaitan, mereka ingat kepada Allah. Faidza hum mubsirun, maka pada ketika itu mereka bisa melihat kembali jalan yang benar. Mereka bisa melihat kembali jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini ayat Quran mengungkapkan tentang pertama keistimewaan zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah.
Di waktu kita menghadapi hal-hal yang haram, dituntut kita berzikir agar kita diberi kemampuan menjauhi yang haram. Di waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang kita belum tahu apakah ini halal atau kada, kita ingat kepada Allah, kita terpelihara daripada hal-hal yang haram. Akan diberitahukan kepada kita yang halal dan yang haram. Ya, padahal dahulunya adalah samar. Ada perbuatan atau pekerjaan, bolehkah ini, kadakah, bolehkah, kadakah. Bahwa beringat lawan Allah, bahwa berzikir, Allah akan memberi kita jalan bahwa ini boleh atau kada. Kalau itu boleh, Allah berikan kita ilmu bahwa itu boleh. Kalau itu kada boleh, Allah berikan kita ilmu itu kada boleh. Nah, sama halnya menghadapi yang syubhat, menghadapi hal yang belum jelas halal haramnya, kita berzikir kepada Allah, kita diberitahu oleh Allah bahwa ini haram atau ini halal. Faizahum mubsirun, maka ketika itu mereka bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, dalam terjemah di sini ada tertinggal sedikit kalimatnya daripada yang bahasa Arabnya. Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, zikir itu ada dua. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri, alangkah besar pahalanya dan bagus pahalanya. Tak tinggal nitunya. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri alangkah besar dan bagus pahalanya. Dan yang lebih besar daripada itu, zikrullah yang kamu lakukan ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, itu aturannya terjemahnya. Karena bahasa Arabnya tadi, zikrullah baina nafsika wa bainallah wa ma ahsanah wa a'zama ajrah. Wa afdalu min dzalik zikrullah indama harramallahu ta'ala. Ingat kepada Allah, zikrullah bukan hanya zikrullah itu kita menyebut atau mengingat la ilaha illallah, bukan hanya terbatas itu. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya termasuk zikrullah. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya termasuk zikrullah. Contohnya sabda Rasulullah, aksiru zikra hazimil lazzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Nah, kalau kita mengingat kematian termasuk zikrullah. Kenapa? Karena mengingat itu disuruh oleh Allah. Jadi mengingat Allah bukan hanya Allah atau hu. Bukan hanya itu. Setiap kita mengingat apa-apa yang disuruh Allah mengingatnya berarti kita zikrullah. Kita misal kada ingat lagi hukumnya apakah itu halal atau kada. Kada ingat lagi hukumnya ini boleh atau kada. Lalu kita cari kitab, mencari di mana andaknya. Nah, kita mencari kitab untuk mendapatkan itu ada termasuk zikrullah. Kenapa? Karena mengingat hukum Allah. Kita mengingat dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan terhadap Allah, berapa banyak kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia. Kita ingat-ingat. Dulu aku pernah menggibah si fulan, dulu pernah aku menganjur atar si fulan, dulu pernah aku mendustai si fulan, dahulu aku pernah macam-macam dengan si fulan. Nama ingat itu lalu membuat kita minta ampun kepada Allah, membuat kita jatuh diri kita di hadapan Allah. Nah, ingat-ingat seperti itu termasuk zikrullah juga. Termasuk zikrullah.
Kita mengatakan, aku ini lawan siapa ada berhutang, lawan si anu adakah aku hutang, lawan si anu adakah aku hutang, lawan si B adakah aku hutang, termasuk mengingat Allah juga ngarannya. Kenapa? Karena mengingat hutang itu termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada sepindik pengertian yang dimaksud lapasnya zikrullah, mengingat Allah itu Allah ingat situ, kada. Luas makna daripada zikrullah. Allah Ta'ala mewahyukan wala zikrullahi akbar, wala zikrullahi akbar. Lancak tiap minggu khatib atas mimbar, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Lebih besar dari nang apa? Zikir kepada Allah itu lebih besar. Lebih besar dari apa? Allah kada menyambung lagi. Allah kada menyambung lagi, besar daripada apa? Kenapa? Karena bandingannya kada cocok lagi. Zikir itu adalah zikrullah lebih besar, sangat besar. Akbar. Sangat besar. Daripada apa? Nah, dari nang apa aja. Karena ini zikrullah sudah sangat besar, nang lainnya nih halus-halus, kada kau lagi disandingakan. Cocoklah misalnya gunung itu lebih besar daripada semut, kan kada mau. Karena kada cocok bandingannya. Kada cocok bandingannya. Gunung lebih besar daripada semut, kada mau. Nah, sama halnya zikrullah ini sesuatu yang sangat besar, lalu Allah kadang menyebut lagi lebih besar daripada apa? Dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, menafsirkan ayat tadi, wala zikrullahi akbar. Ujar Ibnu Abbas, ayat di atas memiliki dua arti. Pertama, zikrullah, ingatnya Allah kepada kalian itu lebih mulia daripada ingatnya kalian kepada Allah. Kita ingat kepada Allah itu sudah mulia. Kita menyebut nama Allah sudah mulia. Tapi kalau Allah yang menyebut nama kita, Allah yang mengingat kita, itu akbar, lebih besar. Nah, wala zikrullah akbar. Jadi kalau dibaca pengertiannya macam tadi, bahwa menyebutnya Allah kepada kita lebih besar daripada menyebutnya kita kepada Allah, itu ngarannya idafat kepada idafat masdar kepada fa'il. Sungguh menyebutnya Allah kepada kalian lebih besar daripada menyebutnya kalian kepada Allah. Nilainya, misalnya kita nih seberapa banyak menyebut Allah. Kalau Allah menyebut ngaran kita sekali aja, Allah menyebut ngaran kita, lebih besar sebutan Allah itu nilainya. Kedua, artinya wala zikrullahi akbar tadi bisa juga diartikan zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya. Zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya yang tidak ada zikir kepada Allah. Khusyuk itu adalah zikir. Orang tersembahyang khusyuk itu buah daripada zikrullah. Kalau orang kada zikrullah dalam sembahyang, kada bisa khusyuk. Allah memerintahkan kita sembahyang apa? Li zikri, supaya kita ingat lawan Allah. Jadi inti daripada sembahyang itu adalah zikrullah. Sembahyang itu macam salupa aja. Sembahyang itu macam salupa.
atau macam kadut. Mutiara nang di dalamnya itu adalah zikrullah. Mutiara di dalamnya adalah zikrullah. Zikrullah mutiara ini kadang-kadang dibungkus lawan kadut, nang kadut tuh ngarannya sembahyang. Kadang-kadang mutiara zikrullah ini dibungkus dengan salupa. Salupanya itu adalah zakat. Zikrullah ini mutiara kadang-kadang dibungkus Allah dengan salupa, salupanya haji, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Inti daripada semua ibadah itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Zikrullah, zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya. Amal ibadah seapa banyaknya, seapa baiknya, seapa bagusnya, kalau kada ikhlas kada diterima oleh Allah. Siapa kanang beramal, siapa kanang beribadah, seapa banyaknya, kalau inya kada ikhlas kada diterima oleh Allah. Ikhlas itu apa artinya? Mengesahkan Allah dalam tujuan ibadah. Berarti zikrullah ngarannya. Setiap kita beramal ikhlas, berarti amal kita zikrullah. Bila kita beramal ini kada ikhlas, kada zikrullah ngarannya. Makanya wala zikrullah akbar. Nangganal itu justru zikrullahnya itu. Nangganalnya zikrullah. Allah Ta'ala mewahyukan fazkuruni azkurkum. Ujar Tuhan, karena itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat pula kepada kalian. Ingat kita kepada Allah dengan menyebut nikmatnya, menyebut asma'nya. Ingat Allah kepada kita, memberikan rahmat dan pahala ganjarannya. Allah kalau ingat lawan kita bukan sekadar ingat mintu aja kada. Bila Allah ingat kepada kita, maksudnya Allah memberikan pahala, memberikan rahmah, ganjaran kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Para ulama sufi mengatakan bahwa kalau kita hendak mengetahui seapa perhatian Allah terhadap kita, seberapa besar perhatian Allah kepada kita, kita pandang hati kita, seapa besar ingat kita kepada Allah. Agungkah kita di sisi Allah? Besarkah, muliakah kita di sisi Allah? Bisa diketahui apakah Allah itu mulia di hati kita, apakah Allah itu agung di hati kita. Kalau Allah itu agung dalam hati kita, Allah mulia dalam hati kita, kita pun agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurkum. Ada hadis yang mengatakan, maksudnya ujar hadis itu, kalau kamu marah, kalau kamu sedang marah, ingatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan sayang kepadamu pada waktu kau berbuat hal-hal yang membuat Allah marah. Waktu kita sedang marah, kita ingat kepada Allah, kita tahan marah kita. Maka Allah pun akan menahan marahnya pada waktu kita melakukan hal-hal yang membuat Allah marah. Bandingannya sama hajan itu termasuk dalam pemahaman uzkuruni azkurkum. Karena itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat pula kepada kalian. Uzkurullaha dzikran katsira. Suratul Ahzab 41. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Para ulama bermacam-macam pendapat kayak apa caranya supaya kita tergolong orang-orang yang berzikir banyak. Allah kadang menentukan batasnya berapa.
Nangaran berzikir banyak tuh macam apa jumlahnya Allah kada menentukan. Kenapa sebabnya? Karena manusia belain-lain pekerjaan gawiannya. Kalau orang misalnya kada ada gawian apa-apa, pensiunan, baik pensiunan pegawai negeri atau pensiunan buruh tani, nang beganah aja lagi duduk di rumah seharian ada gawe apa-apa. Kalau orang ini berzikir misalnya 1000-2000 sehari itu sedikit. Orang pensiun gajian dapat tiap bulan, pegawai kada lagi, duduk di rumah. Kalau berzikir 1000-2000 ini sedikit. Kenapa? Karena 1000-2000 paling-paling sejam waktunya. Berarti ada 23 jam lagi waktu yang kosong. Makanya Allah kadang memberikan jumlahnya, Rasulullah pun kadang menjelaskan jumlahnya berapa zikir yang banyak dimaksud itu. Cuma Allah menyuruh dalam ayat ini, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah zikir yang banyak. Nah, jadi Allah pun menilai banyak sedikitnya zikir kita itu tergantung pekerjaan kita. Gantung pekerjaan kita. Kalau bini-bini umpamanya anak halus 2-3 ekong nang diharagu, besi pembantu kadada, betetapas seorang, memasak seorang, bersih rumah seorang, menyusui anak seorang, samuaan seorang. Nah ini bini-bini berzikir 350 pun sehari sudah dianggap banyak. Sudah dianggap banyak. Anak seorang menggaduh, betetapas seorang, memasak seorang, bersih rumah seorang, samuaan seorang mengurusi si bini-bini ini. Kalau ini mampu berzikir 350 sehari, la ilaha illallah, sudah dikatakan banyak. Tapi kalau bini-bini beranakan halus kada, pembantu 2-3 ekong, memasak orang, ke pasar orang, betetapas orang, samuaan orang, berzikir 1000 sehari, sedikit ngarannya. Sedikit ngarannya. Napa nang diurus kadada, paling di muka TV. Nah itu rahasianya kenapa Allah kadang menentukan jumlah, kadang menentukan jumlah. Orang nang belajar, bisukan belajar, tengah hari belajar, kemarian belajar, malam belajar, waktunya full dengan belajar mutalaah. Kalau nya berzikir la ilaha illallah 350 sehari sudah banyak karena zikirnya. Sudah banyak. Orang mengajar kayak itu juga. Waktunya penuh dengan mengajar. Sempat berzikir 350 sehari sudah dikatakan banyak. Uzkurullah zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak.